Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia dengan NIM akhir 014 dari semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi pokok dari mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Hukum pidana merupakan suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan. Jika melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Selanjutnya, fungsi hukum pidana. Hukum pidana memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi umum. Fungsi umum ini untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus. Fungsi khusus ini untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. Selanjutnya, sifat hukum pidana. Hukum pidana memiliki sifat yang publik. Kenapa? Karena hukum pidana menyangkut kepentingan seluruh anggota masyarakat sebagai dampak dari tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya pada kasus penangkapan Gatot Brajamusti yang sedang melakukan pesta narkoba bersama istrinya dan 5 orang lain temannya di salah satu hotel yang ada di Mataram. Selanjutnya, jenis-jenis hukum pidana. Dilihat dari berbagai seginya, jenis-jenis hukum pidana yang pertama yaitu hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, hukum pidana positif. Yang ketiga, hukum pidana hukum publik. Yang keempat, hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Yang kelima, hukum pidana material. Yang keenam, hukum pidana formil. Yang ketujuh, hukum pidana umum. Dan yang terakhir, hukum pidana khusus. Selanjutnya, lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama, kejaksaan. Yang kedua, kehakiman. Yang ketiga, advokat. Yang keempat, lapas, lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir, kepolisian. Selanjutnya, saya akan membahas materi pokok yang kedua, yang membahas tentang konsep dasar kriminologi. Apa sih kriminologi itu? Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak pidana. Tujuan dari kriminologi itu sendiri yaitu satu, untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran nyata jika kejahatan tersebut sangat mahal. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindari rasa benci negatif, rasa simpati yang kurang sehat terhadap para pelaku kejahatan. Manfaat dari kriminologi itu sendiri yang pertama yaitu hasil penyelidikannya membantu pemerintahan dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Yang kedua, membantu untuk melakukan meminimalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Dan yang terakhir yaitu kriminologi juga khususnya kriminologi kritis. Hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri. Selanjutnya, materi pokok yang ketiga membahas tentang hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hubungan antara hukum pidana dengan kriminologi dapat dikatakan saling mempunyai timbal balik atau bergantungan satu sama lain. Kenapa? Karena di mana kriminologi tidak terlepas dari pelaksanaan hukum pidana, di mana kriminologi memberikan hasil-hasil penyelidikannya untuk menunjang hukum pidana dan membuktikan bahwa kasus-kasus yang tidak diatur dalam hukum pidana sama sekali tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, saya akan membahas materi pokok yang keempat, yaitu asas hukum pidana. Apa sih asas hukum pidana itu? Asas hukum pidana merupakan dasar-dasar bersifat umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana di Indonesia.
Yang pertama, asas universal. Asas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Yang kedua, asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan sanksi pidana jika kejahatannya tidak ada dalam KUHP. Yang ketiga yaitu asas nasional aktif berkaitan dengan asas personalitas. Yang keempat yaitu asas nasional pasif berkaitan dengan asas perlindungan. Yang kelima ada asas teritorialitas. Asas ini berkaitan dengan suatu wilayah tertentu. Yang keenam ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Maksudnya yaitu asas ini mengandung pengertian bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketidakadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Selanjutnya mengenai implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Yang kedua, asas teritorialitas terdapat dalam pasal 2 KUHP. Yang ketiga, asas nasional aktif terdapat dalam pasal 5 KUHP. Yang keempat, ada asas nasional pasif terdapat dalam pasal 4 KUHP. Dan yang terakhir, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya saya akan membahas materi pokok yang kelima mengenai ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Yang pertama, pengertian ajaran sebab akibat. Ajaran sebab akibat merupakan suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana. Yang kedua, mengenai tujuan mempelajari sebab akibat. Tujuan yang pertama yaitu untuk mencari hubungan sebab akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Yang kedua, menentukan ada atau tidaknya terjadi suatu tindakan yang dapat dipidana, atau untuk membantu para praktisi hukum, terutama hukum untuk mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana. Dan yang terakhir, untuk dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana tersebut. Yang ketiga, mengenai hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Hubungan sebab akibat yaitu hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas, konsep, gagasan, ide atau permasalahan. Maksudnya yaitu suatu kegiatan tidak dapat mengalami tanpa disertai sebab. Sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat menunjukkan suatu sebab bila belum mengalami akibat. Yang keempat, mengenai rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang pertama, rumusan sebab akibat dirumuskan sekaligus. Terdapat dalam pasal 358 KUHP yang poinnya mengenai sengaja turut serta dalam penyerangan atau kelahian. Yang kedua yaitu akibat dirumuskan secara jelas. Terdapat dalam pasal 194 KUHP. Poin pentingnya yaitu menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum. Yang ketiga yaitu sebab. Kausa dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu tanpa masyarakat telah timbul akibatnya. Terdapat dalam pasal 122 KUHP. Yang keempat yaitu penyebab dirumuskan secara jelas. Terdapat dalam pasal 351 KUHP. Poinnya tentang penganiayaan. Yang kelima yaitu akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu tanpa menentukan suatu kelakuan atau tindakan tertentu sebagai penyebabnya. Terdapat dalam dua pasal KUHP. Yang pertama yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Poin pentingnya dalam pasal ini yaitu kelalaian atau kealpaan seseorang yang menyebabkan orang lain
terluka. Selanjutnya mengenai implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum sangat terkait dengan peranan hakim dalam mengambil keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan, seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Selanjutnya saya akan membahas materi pokok yang keenam, yaitu perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Yang kedua, mengenai unsur-unsur subjektif perbuatan pidana. Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi 1. Kesengajaan, 2. Kealpaan atau kelalaian, 3. Niat, 4. Maksud. Yang kelima, dengan rencana lebih dahulu, dan yang terakhir, perasaan takut. Yang ketiga, mengenai unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Unsur objektif ini merupakan unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana tersebut, yang meliputi 1. Perbuatan atau kelakuan manusia. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan pidana. Dan yang terakhir, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya, saya akan membahas materi pokok yang ke-7 mengenai percobaan pidana. Pengertian percobaan dalam hukum pidana. Pada umumnya, kata percobaan atau fogging yaitu suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai suatu tujuan tersebut. Dan percobaan dari segi hukum pidana merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi dari berbagai aspek. Apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Yang kedua, mengenai teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Yang pertama, ada teori subjektif. Teori ini apabila sudah ada niat, maka ada perbuatan pelaksanaan si pelaku. Dan yang kedua, teori objektif. Teori ini apabila kegiatan sudah membahayakan orang lain. Dan yang terakhir yaitu teori campuran. Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Yang ketiga, mengenai rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku tentang aturan umum. Bab 4 pasal 53 ayat 1 dan 54 KUHP. Pasal 53 ayat 1 dan pasal 54 ini membahas tentang melakukan kejahatan pidana dan melakukan pelanggaran tindak pidana. Tetapi tidak semua percobaan terhadap kejahatan dapat dipidana. Ada percobaan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tidak dapat dipidana. Misalnya, dalam hal percobaan duel atau perkelahian tanding, pasal 184 ayat 5. Yang kedua, percobaan dalam penganiayaan ringan terhadap hewan, terdapat dalam pasal 302 ayat 4. Yang ketiga, percobaan penganiayaan biasa, terdapat dalam pasal 351 ayat 5. Dan yang terakhir, percobaan penganiayaan ringan terdapat dalam pasal 352 ayat 2. Selanjutnya saya akan membahas materi pokok yang terakhir atau yang ke-8 mengenai hukuman pidana dalam KUHP. Yang pertama yaitu pengertian hukuman. Menurut Susilo, yang dimaksud dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak atau yang disebut dengan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melakukan pelanggaran undang-undang hukum pidana. Yang kedua, tujuan pemberian hukuman. Tujuan diadakannya hukuman dalam suatu negara, terutama di Indonesia, ialah untuk memberikan efek jera,
menegakkan keadilan, memberikan peringatan kepada pelaku, dan juga untuk semua orang serta memperbaiki atau merubah sikap seseorang agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Yang ketiga, mengenai jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP. Yang pertama, ada pidana mati, yaitu hukuman yang paling tinggi dari hukuman yang lainnya. Yang kedua, pidana penjara. Pidana penjara ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang terdiri dari penjara seumur hidup dan sementara waktu. Yang ketiga, ada pidana kurungan. Pidana ini bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu. Yang keempat, pidana denda. Pidana ini dijatuhkan terhadap delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dan yang terakhir yaitu pidana tutupan. Pidana ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan. Dan penjelasan yang terakhir mengenai jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP. Jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP ini terdapat dalam pasal 10 KUHP, yaitu yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Maksudnya yaitu bukan semua hak seseorang yang dicabut, melainkan ada hak-hak tertentu yang telah tertera di dalam pasal 35 ayat 1 KUHP. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau barang yang digunakan untuk kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP. Dan yang terakhir yaitu pengumuman putusan hakim. Sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara ditentukan oleh hakim.